kali ini sesuai judulnya aku bakalan membahas tentang oksigen dan sulfur atau belerang. Tapi sebelumnya aku mau ngucapin terima kasih banyak kepada guru pembimbing sekaligus guru mata pelajaran kimia aku, yaitu Ibu Nunung Nur Hidayah. Karena berkat beliaulah aku bisa membuat video ini dan menjelaskan tentang oksigen dan sulfur ini kepada kalian semua. Oke, langsung aja kita tampilkan slide-nya. Nah, di situ udah ada judulnya, yaitu oksigen dan sulfur. Disusun oleh Reni Diana Fitriani, kelas 12 MIPA 6. Oke, langsung aja lanjut ke oksigen. Oksigen adalah unsur kimia dalam sistem tabel periodik unsur yang mempunyai lambang O dan nomor atom 8. Ia merupakan unsur golongan 6A atau sering disebut golongan kalkogen. Oksigen dapat dengan mudah bereaksi dengan hampir semua unsur lainnya, utamanya menjadi oksida. Nah, kemudian oksigen merupakan unsur paling melimpah ketiga di alam semesta berdasarkan masanya dan unsur paling melimpah di kerak bumi. Gas oksigen diatomik mengisi 20,9% volume atmosfer bumi. Oksigen secara terpisah ditemukan oleh Carl Wilhelm di Uppsala pada tahun 1773 dan Joseph Priestley di Wiltshire pada tahun 1774. Nah, temuan Priestley ini lebih terkenal karena publikasinya yang pertama kali dicetak. Istilah oksigen diciptakan oleh Antoine Lavoisier pada tahun 1777 yang eksperimennya dengan oksigen berhasil meruntuhkan teori phlogiston pembakaran dan korosi yang terkenal. Oke, lanjut ke ciri dan sifat fisik oksigen. Nomor atomnya seperti yang sudah aku katakan tadi, yaitu 8. Konfigurasi elektronnya yaitu 1s pangkat 2, 2s pangkat 2, 2p pangkat 4, atau bisa juga disingkat jadi helium 2s pangkat 2, 2p pangkat 4 konfigurasi elektronnya. Kemudian elektron valensinya yaitu 2p pangkat 4. Jenisnya yaitu non-logam, kemudian wujudnya pada suhu 25 derajat Celcius yaitu berupa gas. Kemudian densitasnya pada suhu 20 derajat Celcius yaitu 0,01429 gram per cm kubik. Kemudian titik lelehnya yaitu minus 218,4 derajat Celcius, sedangkan titik didihnya yaitu minus 182,7 derajat Celcius. Jari-jari atomnya yaitu 65 pikometer, sedangkan jari-jari ionnya yaitu 140 pikometer. Selanjutnya energi ionisasi pertamanya yaitu 1314 kJ per mol, sedangkan energi ionisasi keduanya yaitu 3387 kJ per mol. Dan yang terakhir ada elektronegativitasnya yaitu 3,44 dalam skala Pauli. Lanjut ke sifat kimia oksigen. Oksigen mempunyai bilangan oksidasi atau bilox -2 kecuali pada senyawa peroksida yaitu -1 dan senyawa superoksida yaitu -1,5 atau -0,5. Kemudian oksigen merupakan oksidator yang dapat mengoksidasi logam maupun non-logam. Nah, jika dipanaskan dengan logam alkali, oksigen dapat membentuk superoksida dan oksigen bersifat non-toksik. Lanjut ke manfaatnya, di sini aku menyebutkan 5 saja, yaitu salah satunya ada untuk pernafasan makhluk hidup, pembakaran, oksidator untuk membuat senyawa kimia, bahan bakar roket, bahan bakar pesawat luar angkasa bersama hidrogen, dan lain-lain. Lanjut ke oksida. Oksida adalah senyawa kimia yang sedikitnya mengandung sebuah atom oksigen dan sebuah unsur lain. Sebagian besar kerak bumi terdiri atas oksida. Oksida terbentuk ketika unsur-unsur dioksidasi oleh oksigen di udara. Pembakaran hidrokarbon menghasilkan 2 oksida utama karbon, yaitu karbon monoksida dan karbon dioksida. Ada 5 macam oksida, yaitu yang pertama ada oksida basa, adalah suatu oksida logam yang dapat menghasilkan basa atau hidroksida bila direaksikan dengan air. Contoh
Contohnya ada Na2O, K2O, CaO, SrO, FeO, ZnO, dan lain-lain. Kemudian yang kedua ada oksida asam. Adalah oksida non-logam yang dapat menghasilkan asam bila direaksikan dengan air. Contohnya ada CO2, SO2, SO3, P2O3, P2O5, dan lain-lain. Kemudian lanjut yang ketiga ada oksida indiferen. Adalah suatu oksida logam atau oksida non-logam yang bukan tergolong oksida basa dan bukan pula oksida asam. Oksida yang tergolong dalam oksida ini yaitu H2O, CO, N2O, NO, NO2, N2O4, MnO2, PbO2, dan Pb3O4. Kemudian yang keempat ada oksida amfoter. Suatu oksida logam atau oksida metaloida yang dapat bersifat baik basa maupun asam. Senyawa yang termasuk golongan ini adalah ZnO, VbO, SnO, SnO-2, Al2O3, Cr2O3, As2O-3, As2O5, Sb2O3, dan Sb2O5. Lanjut ke jenis oksida yang terakhir ada oksida lain. Nah, di sini terdapat 3 jenis yaitu peroksida. Yang pertama peroksida yaitu contohnya H2O2, Na2O2, MgO2, dan lain-lain. Kemudian yang kedua ada sulfur oksida. Contohnya NaO2, KO2, dan MgO3. Kemudian yang terakhir ada oksida campuran. Contohnya yaitu Fe3O4 merupakan campuran dari FeO dengan Fe2O3 dan Pb3O4 campuran dari PbO dengan PbO2. Oke, sekarang lanjut ke sulfur atau belerang. Sulfur adalah unsur kimia dalam tabel periodik yang memiliki lambang S dan nomor atom 16. Bentuknya adalah nonmetal yang tak berasa. Belerang dalam bentuk aslinya adalah sebuah zat padat kristalin kuning. Di alam, belerang dapat ditemukan sebagai unsur murni atau mineral sulfida dan sulfat. Kemudian belerang ditemukan dalam meteorit. Menurut R.W. Wood mengusulkan bahwa terdapat simpanan belerang pada daerah gelap di kawah Aristarchus. Kemudian belerang terjadi secara alamiah di sekitar daerah pegunungan dan hutan tropis. Lanjut ke ciri dan sifat fisik sulfur. Ciri dan sifat fisiknya yaitu nomor atomnya 16, kemudian konfigurasi elektronnya yaitu 1s2, 3s2, 3b4, atau bisa disingkat menjadi neon 3s2 dan 3p4. Kemudian elektron valensinya yaitu 3p4. Kemudian jenisnya merupakan non-logam, wujudnya pada suhu 25 derajat Celcius yaitu berupa padatan. Kemudian densitasnya pada suhu 20 derajat Celcius yaitu 2,07 gram per cm kubik. Kemudian titik lelehnya yaitu 115,21 derajat Celcius. Sedangkan titik didihnya yaitu 444,6 derajat Celcius. Selanjutnya jari-jari atomnya yaitu 109 pikometer. Kemudian jari-jari ionnya yaitu 29 pikometer. Sedangkan energi ionisasi pertamanya yaitu 999 kJ per mol dan energi ionisasi keduanya yaitu 2250 kJ per mol. Dan yang terakhir ada elektronegativitasnya yaitu 2,58 skala Fouling. Lanjut ke sifat kimianya yaitu belerang sukar bereaksi dengan unsur-unsur lain pada suhu biasa, tetapi pada suhu tinggi reaksi dapat terjadi dengan berbagai logam seperti Fe dan Cu atau besi dan tembaga, serta non-logam seperti Cl2, H2 atau O2. Kemudian belerang tidak bereaksi dengan air dan belerang bersifat non-toksik. Manfaat
sulfur atau belerang. Yang pertama untuk membuat asam sulfat, juga untuk membuat bahan pupuk, bahan pembuatan korek api, vulkanisasi karet, atau juga bisa membasmi penyakit pada tanaman atau senyawa CS2 dan lain-lain. Kemudian saya juga akan menjelaskan sedikit tentang siklus sulfur. Siklus sulfur adalah perubahan sulfur dari hidrogen sulfida menjadi sulfur dioksida lalu menjadi sulfat dan kembali menjadi hidrogen sulfida lagi dan seterusnya membentuk suatu siklus. Siklus sulfur dimulai dari dalam tanah, yaitu ketika ion-ion sulfat diserap oleh akar tanaman dan dimetabolisme menjadi penyusun protein dalam tubuh tumbuhan. Ketika hewan dan manusia memakan tumbuhan, protein tersebut akan berpindah ke tubuh manusia dan hewan tersebut. Dari dalam tubuh manusia, senyawa sulfur mengalami metabolisme. Sisa metabolismenya tersebut diuraikan oleh bakteri dalam lambung berupa gas dan dikeluarkan melalui kentut. Semakin besar kandungan sulfur dalam kentut, maka kentut akan semakin bau. Oke. Selanjutnya di dalam tanah sulfur ditemukan dalam bentuk mineral, sedangkan di udara dalam bentuk gas sulfur dioksida dan dalam tubuh organisme sebagai penyusun protein. Oke, terima kasih. Sekian video penjelasan tentang oksigen dan sulfur. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Dan untuk kalian, jika kalian perlu slide atau PowerPoint-nya, bisa di-download di linknya ada di description box. Oke, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.